Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, ada pernyataan menarik bahwa di satu sisi banyak orang-orang yang mengkritik kejelekan dan kekurangan mantan Presiden Jokowi. Tentunya saudara sudah banyak informasi, tetapi sedikit orang yang berikan pernyataan langsung dan mengakui bahwa Pak Jokowi itu juga punya sisi positifnya. Selain pendukung, tentunya dari pernyataan-pernyataan pendukungnya Pak Jokowi, tetapi ternyata ini pernyataan dari orang yang dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi. Sehingga hal ini menarik bahwa ternyata Pak Jokowi juga memiliki sisi-sisi positif menurut pandangan Profesor Mahfud MD. Inilah pernyataannya. Pak, positifnya Pak Jokowi, Pak. Ya mulai dari saya aja. Ketika saya dulu dicalonkan sebagai cawapresnya beliau, saya tidak melakukan pendekatan lobby apapun, dan ketika diberitahu, saya iya. Tidak ada deal apapun. Alasannya karena Pak Mahfud baik gitu kira-kira. Karena disampaikan oleh Pak Pratikno, Pak Teten, dan Pak Pramono gitu. Sudah konkret pada waktu itu, dan sesudah itu tidak jadi, Pak Jokowi nyatakan ke saya, Pak Mahfud, memang saya yang minta Pak Mahfud. Saya nyuruh anak-anak minta Pak Mahfud, tapi tadi gagal. Karena apa? Karena partai-partai minta calon lain. Saya bukan pimpinan partai, jadi ya sudah, biar berjalan dengan baik. Nanti Pak Mahfud tetap bersama saya. Bagi saya secara pribadi baik, tapi yang baik dalam arti visinya itu, ini. Begitu saya menjadi Menko Polhukam, ingat nggak dulu ada pembubaran P4D namanya, ya, panitia pengarah pembangunan daerah. Itu ada di, pokoknya P4D singkatnya apalah, Pak panjangannya. Itu tugasnya apa tugasnya? Tugasnya adalah membimbing daerah agar di dalam menyusun anggaran-anggaran proyek itu tidak terjadi korupsi. Bagus kan isinya? Bagus. Tapi di dalam prakteknya, jaksa-jaksa ini banyak yang memeras. Kamu saya buat keluar bahwa ini proyeknya udah benar, tapi harus bayar. Loh, ini kan tujuannya untuk iya kan? Membenarkan, iya kan? Iya, tujuannya membimbing, tapi harus bayar. Ada juga kepala daerah yang kemudian korupsi besar-besaran, lalu minta keterangan dari jaksa bahwa ini sudah diarahkan oleh jaksa, ya kan? Ditemukan oleh KPK. KPK mengusulkan agar P4D itu dibubarkan. Disitulah saya usul ke Kejaksaan Agung. Ya, ada pembubaran, tapi ada resistensi bahwa ini penting agar negara ini, pemerintah daerah tidak jelek, tidak sembarangan korupsi gitu. Terus saya bilang Pak Jokowi. Pak Jokowi tanya Pak Mahfud gimana ini? Oh, Bapak langsung ngomong ke Pak Jokowi? Iya. Masuk jaket, Pak. Saya langsung ke Pak Jokowi. Iya Pak, ini seharusnya P4D ini aspirasinya dan surat resmi dari KPK ini harus dibubarkan. Tapi di Kejaksaan kayaknya alot gitu. Kejaksaan Agung belum bertindak tegas tentang ini. Ya udah, kumpulkan aja di sini, kumpulkan. Jaksa seluruh Indonesia, Kak Kajati bersama Kejaksaan Agung. Di antara pengarahan itu Pak Jokowi bilang, P4D supaya dibubarkan secepatnya. Wow. Agar tidak terjadi korupsi. Pidatonya ketika mengumpulkan Polri dan jaksa serta kepala daerah se-Indonesia di Sentul, itu saya tahu cara-cara Anda berkorupsi, akan saya gigit sendiri Anda gitu. Tegas, bagus, dan itu benar, tulus itu, bukan dibuat-buat. Saya tahu itu bagus. Sehingga pada waktu itu mulai ada ketertiban, jaksa pada takut, polisi pada takut. Ini lagi pidatonya pidato Pak Jokowi di Bali ya. Dia bilang begini, saya minta kepada Pangdam, Kapolda, Kodim, Kapolres, kalau diangkat menjadi pejabat baru di satu daerah, jangan sowan ke preman. Iya. Saya ingat kan? Karena pada waktu itu polisi itu langsung banyak yang langsung ngayomi preman, dapat setoran premannya meres ke rakyat, mengatasnamakan saya dekat dengan polisi loh. Kalau nggak salah ada satu polisi juga yang pernah.
Itu pidato Pak Jokowi itu bagus, polisi takut. Gitu. Dulu kalau saya lihat pimpinan Polri kalau pidato di depan presiden tangannya gini loh, gemeter loh. Saya lihat sendiri itu dan ada di TV. Itu tuh kok gemeter tuh Pak itu gitu. Gitu. Karena pada waktu sedang ada kasus dan Pak Jokowi marah lalu dikumpulkan suruh laporan. Nih tangannya gini nih. Takut gemeter. Jadi bagus Pak Jokowi itu ditakuti di situ. Kasus Sambo. Kalau Pak Jokowi motong enggak jadi. Tapi saya komunikasi terus ke istana bahwa Sambo ini harus dibuka. Saya didorong kasus pencucian uang. Saya di backing oleh Pak Jokowi. Buka Pak Mahfud kalau begitu. Kasus undang-undang perampasan aset, semangat. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi banyak baiknya dong Pak. Iya betul. Ini di situ. Jadi kalau Bapak bicara Pak Jokowi bagus-bagus, penyelesaian soal HAM juga jalan. Gitu, sudah bertahun-tahun di ini jalan. Bahwa tidak selesai itu, ya memang masalahnya sulit. Dan saya meyakini ada yang tidak bisa diselesaikan dan harus dijawab oleh undang-undang menurut saya untuk ditutup atau apa ya, atau diubah undang-undangnya bahwa undang-undang pelanggaran HAM itu kan gini loh Pak. Kasus pelanggaran HAM berat itu tidak ada daluarsanya. Kalau perkara biasa kan 18 tahun tidak selesai ditutup. Selesai, betul. Ini tidak ada daluarsanya seumur hidup, orangnya udah mati semua. Dibawa ke pengadilan kalah terus. Kenapa sekarang sih? Undang-undangannya aja diperbaiki. Iya, Sudahlah, yang sekian tahun sudah dianggap lewat, kita bersatu lagi sebagai bangsa, gitu. Yang sudah dibawa ke pengadilan tidak terbukti, juga dianggap selesai dan tidak lewat. Misalnya dibuat undang-undang begitu kan bisa. Saya nggak tahu Pak Mahfud setuju sama saya apa enggak ya. Saya nggak mengatakan semua, tapi menurut saya ada beberapa pelanggaran HAM gitu ya, yang mungkin terjadi ini di semua negara. Saya pernah baca satu buku apa gitu. Di semua negara kadang-kadang pelanggaran HAM itu terjadi karena untuk keutuhan negaranya, Pak. Iya bisa aja. Iya, ada orang atas nama negara ingin atas nama menyelamatkan negara lalu melakukan pelanggaran HAM berat gitu ya. Iya. Itu bisa. Ada juga yang menyebut, ya beberapa negara juga melakukan itu. Iya. Bangsa ini kalau tidak dibantai orang-orang kayak gini, habis negaranya. Habis negara ini. Ya, gitu. ya, ada yang begitu juga. Ada kan? yang begitu. Berarti undang-undangnya setelah berapa tahun ya sudah gitu harusnya ada perubahan undang-undang. Iyalah. Kembali sebenarnya ke rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebenarnya penyelesaian non-yudisial yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Penyelesaian non-yudisial bagi korbannya. Kalau pelakunya kan udah mati, mau dicari kemana? Korbannya aja kan yang banyak. Yeah. Nah itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itu dipuji. Bagus dong. Dipuji oleh Dewa. Pak, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu tidak pernah memuji Indonesia dalam sidang resmi. Setiap mau tahun sidang PBB kita melebihi negara lain agar Indonesia tidak disebut sebagai negara pelanggar HAM. Terus Pak, tiap tahun. Baru itu tahun 2022 kita tidak masuk dalam catatan yang negatif. Kemudian pada tahun 2023 dipuji karena langkah-langkah menyelesaikan korban pelanggaran HAM berat. Nah itu ada tersiar di seluruh dunia pujian PBB itu. Pak Itu Mahfud, kan bagus tuh. Iya Pak Mahfud kalau ngomong begini artinya Pak Jokowi banyak jasanya untuk Indonesia. Banyak infrastruktur apa itu kan harus kita akui. Bahwa ada kurangnya mari kita Saya perbaiki. penasaran.